Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala khairis sadat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahumullah, pada kesempatan siang hari ini marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam hendaklah selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat, wabil khusus pada hari Jumat, kita akan mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahumullah, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah kewajiban setiap muslim yang mampu untuk bisa menunaikan zakatnya. Kaum muslimin rahimahumullah, banyak cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan kita melaksanakan perintah Allah, baik itu melalui harta kita, ataupun kita selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang mampu, bagi orang yang telah memiliki harta yang berlebih, rasa syukur itu hendaklah ditunaikan dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu menunaikan zakat kepada barang siapa ataupun kepada badan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena saudara-saudara sekalian, bahwa harta ini nanti akan menjadi tanggung jawab kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada 82 ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat salat dengan kalimat zakat. Ini menunjukkan bahwa salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Orang yang melaksanakan salat, rajin melaksanakan salat tapi tidak mengeluarkan zakat, ini akan berdampak kepada keimanan seseorang. Karena harta ini akan menjadi ujian bagi kita kehidupan sehari-hari, yang mana kalau kita menjadi orang yang lupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kita serendah-rendahnya. Di dalam sejarah saudara-saudaraku sekalian, kita mengenal namanya Qarun, orang yang menumpukan hartanya sampai di akhir hidupnya beliau ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya, sampai hartanya tersebut sampai hari ini kalau kita ada orang yang menggali sumur ataupun kita bertemu di dalam tanah, selalu orang mengatakan ini adalah harta karun. Dalam sejarah yang lain kita kenal dengan ada namanya Tha'labah. Tha'labah ini awalnya adalah orang yang sangat miskin, orang yang tidak mampu, rajin sholatnya bersama Rasulullah SAW, bahkan
setiap 5 waktu selalu berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari setelah salat Sa'labah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya menjadi orang yang kaya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk apa dengan kekayaan engkau wahai Sa'labah?" Lalu Sa'labah mengatakan, "Saya ingin melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan ini." Apa kata Rasulullah? "Wahai Sa'labah, cukuplah dengan keadaan engkau sekarang. Dengan keadaan engkau sekarang ini, engkau telah melaksanakan kewajiban dan engkau telah melakukan kewajiban sholat 5 waktu denganku, dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya wahai Sa'labah." Besok harinya Sa'labah menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya." Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Sa'labah, cukuplah dengan keadaan engkau sekarang. Dengan keadaan engkau sekarang engkau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Sa'labah mengatakan, "Wahai Rasulullah, doakanlah saya wahai Rasulullah." Untuk hari yang ketiga, Sa'labah menghadap Rasulullah dan mohon doanya kembali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'labah, insyaallah saya akan mendoakan engkau. Tapi ingat wahai Sa'labah, bahwa perjanjian engkau adalah engkau harus menunaikan zakat, engkau harus memberikan menyangkuti anak yatim, engkau harus bersedekah, engkau harus berinfakkan harta yang akan Allah berikan kepada engkau." Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berikan kecukupan kepada Sa'labah." Dengan doa tersebut, lalu Rasulullah SAW menyerahkan 2 ekor domba, yang satu jantan dan satu betina, lalu dibawa pulang oleh Sa'labah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mulai Sa'labah lupa dengan perjanjiannya dengan Rasulullah SAW. Ketika salat subuh, Sa'labah sudah tidak kelihatan. Ketika salam menghadap Rasulullah SAW lalu menghadap kepada jemaah, Rasulullah bertanya kepada jemaah, "Aina Sa'labah? Mana Sa'labah?" Ada yang menjawab bahwa beliau sudah sibuk dengan domba-dombanya wahai Rasulullah. Sampai salat zuhur, Rasulullah juga bertanya, "Mana Sa'labah? Aina Sa'labah?" Sahabat menjawab bahwa beliau sudah sibuk dengan domba-dombanya di balik gunung yang luas tersebut. Sampailah salat 5 waktu, Sa'labah sudah tidak lagi bersama Rasulullah di dalam salat berjamaah. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengirim utusan, mengirim seseorang yang diangkat oleh Rasulullah sebagai amil, orang yang memungut zakat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Silakan engkau pergi ke tempat gunung tersebut, di tempat Sa'labah mengembalakan dombanya." Lalu orang tersebut mengatakan, "Saya adalah Rasulnya Rasulullah. Saya adalah utusannya Rasulullah untuk memintakan zakat." Apa jawab Sa'labah ketika itu? Bahwa domba-domba saya ini belum cukup untuk dikeluarkan zakat. Lalu orang ini pulang menghadap dengan Rasulullah SAW. Lalu diceritakanlah keadaan Sa'labah, bahwa Sa'labah enggak menunaikan zakat daripada domba tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Celakalah engkau wahai Sa'labah. Harta yang telah engkau dapat Sa'labah, engkau membuatkan engkau lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimahumullah, apa yang terjadi dengan Sa'labah ketika hari berganti hari, ketika beliau tidak mengeluarkan zakatnya, lalu hari berganti hari, 1 ekor, 2 ekor, bahkan 10 dalam 1 hari, domba-dombanya mulai diterkam oleh serigala. Hartanya sedikit demi sedikit mulai punah. Akhirnya terakhir tinggal 1 ekor jantan dan 1 ekor betina. Ketika sudah kembali kepada 1 ekor jantan, 1 betina, Sa'labah mulai terbungkuk-bungkuk datang ke masjid Rasulullah dan berjamaah dengan Rasulullah. Ketika berjamaah setelah sholat, lalu Sa'labah mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong doakan saya wahai Rasulullah, saya sudah berkurung." Apa kata Rasulullah, saudara-saudaraku? "Celakalah engkau wahai Sa'labah. Dulu engkau berjanji dengan harta yang Allah berikan kepada engkau akan melaksanakan ini dan itu,
tetapi hari ini setelah bangkrut engkau kembali ke hadapanku untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan karunia ini. Tidak Sa'labah, cukup sampai di sini wahai Sa'labah. Kaum muslimin sidang di Mahkamah rahimahumullah, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian bahwa di dalam harta kita, di dalam emas kita, di dalam kebun kita, di dalam harta-harta yang lain yang kita usahakan dalam kehidupan kita, ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, sekiranya kita mengabaikan tersebut, tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedikit demi sedikit daripada harta kita itu, dan nantinya kita akan kembali ke titik awal lagi. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Yang kedua, di dalam kita menunaikan zakat, di dalam kita menunaikan infak dan sedekah, sebaiknya kita melalui amil yang telah diangkatkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Yang pertama, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama adalah bahwa harta yang kita tunaikan kepada amil yang telah diangkat oleh pemerintah tersebut, insya Allah akan tersalurkan tepat sasaran. Kadang-kadang sebagian daripada kita memberikan zakat, infak dan sedekahnya langsung kepada mustahik atau orang yang berhak. Ini saudara-saudara sekalian akan membuatkan satu orang bisa jadi mendapat beberapa bagian, bahkan satu orang bisa menumpuk, bahkan ini juga menyebabkan kesenjangan di tengah masyarakat. Yang kedua, melalui amil zakat, ada kalangan orang di antara kita yang miskin, yang kurang mampu, ingin mempertahankan harga dirinya. Mereka tidak mau ngantri, mereka tidak mau untuk berbaris di depan rumah orang kaya. Lebih baik saya mati daripada saya membuang air muka saya di depan orang ramai. Dan ini adalah solusi yang terbaik yang diberikan oleh agama. Bagaimana kita menyalurkan melalui amil zakat yang telah resmi, sehingga amil zakatlah yang mengantarkan ke rumah masing-masing, sehingga mereka merasa bahagia dan air muka mereka terjaga. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, hikmah kenapa kita mengeluarkan zakat kepada amil zakat yang resmi adalah setelah kita memberikan zakat, kita didoakan oleh petugas tersebut. Barakallahu lak wa baraka alaik. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan ajar Allah fima anfaqa wa baqiya fima baqiya wa jalaka tahura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran dengan apa yang engkau berikan, yang engkau sedekahkan, yang engkau zakatkan, dan Allah memberi keberkahan kepada harta yang ditinggalkan, dan menjadikan harta yang ditinggalkan atau yang dizakatkan itu menjadi kebersihan bagi diri kamu. Ini salah satu manfaat daripada kita menyalurkan infak dan sedekah kita beserta zakat kita kepada amil yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sejarah kita belum menemukan bagaimana Rasulullah SAW memberi langsung zakatnya, tetapi Rasulullah SAW lebih daripada 9 orang yang diangkat oleh Rasulullah untuk memunutkan infak, sedekah dan zakatnya di tengah masyarakat. Termasuklah Amr bin As yang diutuskan oleh Umar bin Khattab ke negara Mesir, termasuklah Mu'az bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Di samping memimpin di sana, Rasulullah juga memerintahkan untuk mengambilkan zakat dari orang-orang yang kaya yang ada di kota Yaman. Mudah-mudahan bapak-bapakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, jemaah semua yang hadir, hati kita akan tergugah bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Sekiranya kita tidak ingin harta kita diambil oleh Allah secara pelan-pelan, mulai dari sekarang, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita kembali kepada agama kita kembali kepada aturan Allah, kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta yang kita miliki adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak memberi hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengambil pelan-pelan daripada hak kita tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita dan menjadikan kita orang-orang yang kaya, tetapi menjadikan orang yang kaya yang baik hati, menjadikan orang kaya
yang baik di dalam segala hal, menyantuni anak yatim, menyantuni para janda, menyantuni para anak hafal Quran, menyantuni orang-orang yang dhaif, orang yang lemah di kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkenan itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwa. Allahumma ya sami'ad du'a wa ya qabilad du'a isrif anna al-waba wa qina syarrad da wa najjina minal dhani wat ta'uni wal corona wal bala. Ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.